Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulur-dulur mahot semuanya. Channel ke YouTube kami, Kang Rafiq TV, kembali hadir di hadapan dulur-dulur mahot. Pada kesempatan kali ini, channel Kang Rafiq TV akan menyajikan program request dulur-dulur mahot. Tema yang kita angkat kali ini tentang berita yang sedang viral di sekitar kita. Dulur-dulur mahot pernah mendengar klepon? Nah, tentunya sering ya mendengar klepon. Nah, klepon akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Banyak yang bertanya-tanya. Tentang apa? Tentang kehalalan klepon. Islami klepon, ya kan? Dulur-dulur mahot semua. Oleh karena itu, Kang Rafiq kali ini memilih tema klepon. Halalkah? Bagaimana sebenarnya klepon? Hukum makan klepon? Dan bagaimana sejarah klepon itu loh, bagaimana? Jangan kemana-mana. Tetap di channel Kang Rafiq TV. Mari kita kaji bersama, tentunya hanya dengan Kang Rafiq. Dulur-dulur mahot semuanya. Sering kemarin itu, ya kan, ketika Kang Rafiq ke Lamongan, ke Gresik, ke Surabaya. Nah, di Lamongan contohnya, di bis itu Kang Rafiq ya bersampingan dengan seseorang lah ya. Nah, nyelenong ternyata ada berita klepon. Mas, coba lihat ini. Klepon, Mas. Bagaimana ini? Saya cuman merespon dingin saja lah. Kemudian di warung kopi juga seperti itu. Ada berita terkait dengan klepon. Klepon ndak islami, klepon ndak halal. Setelah di warung kopi, kemudian di cangkruan juga bicara klepon. Klepon itu bagaimana? Hukumnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Loh, ini kok bolak-balik klepon. Lah terus piye maksudnya klepon? Nah, dulu mahot semuanya. Kemudian Kang Rafiq berusaha untuk mencari apa sih filosofi klepon. Ternyata ketika Kang Rafiq bicara dengan wong tuwek istilahnya ya, orang tua, apa itu klepon? Ternyata beliau menjawab, klepon itu filosofinya panjang nak. Dawa filosofi ini, orang mung jajan tok. Klepon itu kepanjangan dari kanthi lelaku pasti ana dalane. Klepon kanthi lelaku pasti ana dalane. Dulu mahot semuanya. Klepon itu dibuat dari beras ketan. Tadi beras ketan kemudian dibikin bulat-bulat seperti bola, isinya gula merah. Artinya apa? Ketan itu kan kelet itu lengket. Oleh karena itu hati manusia itu harus kelet, lengket. Marang sopo? Marang Gusti Kang Murbeng dumadi, Pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Filosofinya, semua hal yang terjadi pada manusia itu harus diikhtiari. Supaya apa? Supaya ada jalan keluar. Klepon kanthi lelaku pasti ana dalane. Dulu mahot semuanya. Pernah Kang Rafiq membaca di kitab karya Ibnu Hajar Al Asqalani, yaitu kitab
Fathul Bari juz 3 halaman 261. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fa absara darajatil Madinah auda'a naqatahu wa in kanat dabatan harrakah. Nah, artinya apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah bepergian dari jauh kemudian masuk kota Madinah, beliau meletakkan tunggangannya, sangat rindu pada tanah airnya, menunjukkan bahwa cinta tanah air beliau itu luar biasa. Artinya apa? Artinya Ibnu Hajar al-Asqalani itu memberikan komentar bahwa wa fil hadisi dilalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyatihi hubbil watan wal hanin ilaihi. Artinya apa? Ketika Rasul selesai bepergian, Rasul sangat rindu pada tanah air yaitu Madinah, maka ini menunjukkan bahwa disyariatkannya hubbul watan. Apa itu hubbul watan? Cinta tanah air. Dulu maut semuanya. Klepon itu berasal dari sesuatu hal yang halal. Beras ketan halal, gula merah halal, parutan kelapa juga halal. Lantas kenapa kok dihukumi menjadi haram? Mestinya ketika zatnya berupa sesuatu yang haram, maka otomatis haram. Akan tetapi ini tidak. Asalnya halal kok bisa diberikan hukum haram? Nggak logis. Dulu maut semuanya. Klepon itu berasal dari perkara yang halal. Otomatis makannya pun juga halal. Berdasarkan hadis yang Kang Rafiq utarakan tadi, klepon itu merupakan hasil dari budaya tanah Jawa, budaya Nusantara. Ketika hasil budaya Nusantara tidak kita cintai sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia, maka kita juga meninggalkan yang namanya hubbul watan. Padahal hubbul watan adalah anjuran beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu maut semuanya. Otomatis ketika kita cinta dengan klepon, maka kita juga melakukan hal yang dianjurkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW, yaitu hubbul watan, cinta tanah air. Kenapa? Karena itu budaya Nusantara. Dulu maut semuanya. Lah kalau umpama makanan cuma klepon haram, pasti kalian juga mendengar nama-nama makanan yang unik, yang bahkan aneh ketika didengar. Contohnya, nasi kentut dari Medan. Haram enggak dimakan? Padahal nasi kentut itu hanya istilah. Ada lagi kuku macan. Dari mana ini? Dari Balikpapan. Orang Kalimantan tuh makannya kuku macan. Apakah lantas haram kuku macan? Tidak. Kenapa? Karena adalah istilah dari apa? Kerupuk kuku macan. Tahu gimbal dari Semarang. Apa tahu gimbal itu terus haram? Tidak. Kenapa? Karena tahu gimbal itu lontong, campur tahu, campur tauge, terus campur sambal kacang. Enak era kaprah. Haram. Sate lalat ada. Apa lalat disunjeni? Ya ora. Kerupuk melarat. Mesti mangan terus melarat. Enggak, itu dari Cirebon kerupuk melarat. Ada lagi ketela bajing.
Apa itu terus haram ketela bajing? Enggak. Kenapa? Karena ketela bajing itu berasal dari Jawa Tengah. Komposisinya ketela utuh, tidak dipotong. Dikasih kelapa, dikasih kuah yang manis. Juroh, cara Jawa nih. Nah ini semuanya istilah. Ada lagi nih di Borno. Bakso mercon. Apa mangan mercon terus bledos sama yora? Semua itu adalah istilah. Ketika kita bicara istilah itu adalah kita bicara budaya. Oleh karena itu, budaya itu perlu kita lestarikan. Kenapa? Karena itu merupakan khazanah Nusantara. Dulur-dulur maut semuanya. Bisa diambil kesimpulan bahwa itu merupakan doa isyarah. Doa bil isyarah. Kanjeng Nabi pun menganjurkan bahwa ketika akikah tidak diperkenankan untuk memotong tulangnya. Kenapa? Itu adalah bentuk doa bil isyarah. Beliau Rasulullah Muhammad SAW supaya si anak yang diakikahi menjadi orang yang kuat. Itu doa bil isyarah. Di Nusantara juga ada doa bil isyarah. Banyak. Contohnya apa? Itu tadi, klepon. Kanthi lelaku pasti ono dalane. Sehingga itu adalah doa bil isyarah orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara yang tidak bisa berbahasa Arab. Tapi bisanya bahasa Jawa sehingga dituangkan pada klepon tadi. Sehingga semoga ini menjadi hal-hal yang menjadikan para pendengar, para netizen semuanya, mahoters yang ada di mana saja, menjadikan sesuatu yang tidak hanya diterima secara mentah-mentah, akan tetapi diterima sebagai bahan pertimbangan dan juga logis serta sesuai dengan syariat. Jadi klepon tidak menyalahi syariat dan klepon tetap halal. Banggalah menjadi orang Indonesia. Banggalah menjadi orang Jawa. Dulur-dulur maut semuanya. Demikian kajian tentang klepon pada program request Dulur-dulur Maut. Semoga program yang Kang Rafiq sajikan bisa menambah ilmu dan pengetahuan dulur-dulur maut semuanya. Program request Dulur-dulur Maut akan mengkaji materi-materi yang diinginkan oleh dulur-dulur maut melalui kolom komentar pada konten-konten channel Kang Rafiq TV. Jika dulur-dulur maut menyukai konten-konten yang kami sajikan, dukung terus channel Kang Rafiq TV dengan memberikan like dan subscribe agar dulur-dulur maut tidak ketinggalan dalam konten-konten selanjutnya. Nantikan konten kami hanya di channel kebanggaan Kang Rafiq TV. Sajian edukasi dan inspirasi. Semoga channel kami dapat menginspirasi dulur-dulur maut semuanya dan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.